Halo semuanya, kami dari kelompok 7 PDB 59. Pada kali ini kami akan melakukan field study di Museum Hos Cokro Aminoto yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nanda Raniardica dari Fakultas Vokasi Prodi Manajemen Pemasaran dengan NIM 00725112. Halo semuanya, perkenalkan aku Mika Elia Evangelina Klanisa Sonja dengan NIM 1112511193 dari Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran. Halo, perkenalkan nama aku Sivanda Tiarsa Putri, aku dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan NIM 1612511257. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Raditya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Prodi Ilmu Hubungan Internasional dengan NIM 173251015. Perkenalkan, saya Amelia Maulani Alfi dengan NIM 177251099 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadira Putri dengan NIM 186251085 dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maika Syikawara Siagian dengan NIM 443251047 dan aku dari Fakultas Vokasi Prodi Kearsipan dan Informasi Digital. Baik teman-teman, kali ini kita sudah berada di Museum Hos Cokro Aminoto dan kali ini saya akan melakukan interview singkat. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana, saya orang Surabaya. Cerita sejarah yang menarik di sini tuh ada, yang mungkin lucu lah kalau dibilang. Ada satu kisah Pak Soekarno, ceritanya Pak Soekarno itu setiap pulang dari HBS, pulang sekolah dari HBS, Pak Soekarno itu selalu menguping atau selalu berada di balik tembok sini, di balik tembok ruang tamu untuk mendengarkan diskusi-diskusinya para tokoh bangsa sama Pak Cokro Aminoto dulu. Pak Haji Said Umar Cokro Aminoto ini sendiri itu salah satu tokoh yang mencetuskan kemerdekaan, yang ingin memerdekakan bangsa, melakukan pergerakan dengan cara diplomasi dan diskusi. Salah satu caranya seperti itu, dan itu yang membuat Pak Cokro Aminoto itu sangat berkarisma lewat kata-kata beliau, lewat orasi beliau. Bahkan Pak Soekarno sendiri pidatonya itu hampir-hampir mirip, atau bisa dibilang sangat mirip sama Pak Cokro karena sangat mengidolakan seperti itu. Makanya disebut guru para pendiri bangsa, kayak gitu. Museum ini sendiri sih barang-barangnya udah replika ya, udah reproduksi ulang ya. Tapi kalau untuk bangunannya itu masih sama dan layoutnya disamain kayak dulu. Kalau benda yang memorable mungkin kurang, tapi kalau untuk tempat yang memorable, yang penting itu ada dua, kamar kosnya sama ruang diskusi, ruang tamu. Karena itu tempatnya diskusi, tempatnya beliau berdiskusi, bertukar pandangan pergerakan. Rumah ini tuh ngelahirin beberapa ideologi, salah satunya itu nasionalis yang bisa dilihat dari Pak Soekarno, terus juga ada dari agamis yang bisa dilihat dari Pak Kartosuwiryo, sedangkan komunis juga lahir di sini, bisa dilihat dari musuh. Dan banyak orang yang nggak tahu kalau PKI itu tumbuh subur dalam serikat organisasi Islam terbesar pada saat itu, yaitu Serikat Islam yang dipimpin oleh Pak Cokro. Antusiasi pengunjung sih agak sedikit kurang ya kalau untuk tujuannya. Soalnya rata-rata pengunjung yang datang ke sini tujuannya itu kalau nggak penugasan ya bikin vlog kayak gitu. Gambar tokoh-tokoh anak kelas zaman penele yang sangat-sangat berdampak pada masa peristiwa kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan. Ini bajunya Pak Soekarno dulu pas di ABS. Lebih tepatnya ini baju seragam di ABS. Ini tuh banyak simbol lah. Ini dulu di HBS itu sekolahnya itu bukan khusus pribumi aja, tapi pihak Belanda juga. Ada dua golongannya, Ningrat sama anak Belanda. Dan atasnya menandakan bahwa itu kan belangkon, itu pribumi. Sedangkan untuk jasnya ini terbuat dari karung goni. Dan memang benar terbuat dari karung goni buat menandakan bahwa kita setara, kita sama di sini, nggak ada pembeda. Terus untuk jaritnya, ini jaritnya itu simbol pribumi, tapi motifnya itu motif jarik, yang mana motifnya itu pemberontakan pada kaum raja-raja. Dari museum ini sih kembali lagi tadi ingin museum ini tuh agar bisa mengikuti perkembangan zaman lah, dengan cara mempromosikannya lewat
media sosial atau branding sosial media yang udah aku lakuin tadi. Terus juga lebih mempromosikannya lewat gencar-gencarnya main media sosial lah kayak gitu. Nama aku Lila sebelumnya dan aku saat ini juga masih berkuliah. Menurut aku yang paling berkesan adalah bagaimana aku jadi lebih tahu mengenai kehidupan dari Host Cokro Aminoto, bahwa Host Cokro Aminoto tuh sudah sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Untuk nasionalisme sendiri, aku melihat kalau misalnya kita sebagai generasi muda itu harus selalu menempuh pendidikan dan semangat untuk mengejar cita-cita dan juga pendidikan di masa depan. Review. Gimana Sanja?